Oke, kita sekarang akan lanjut ke yang kuda ya. Jadi ini gambar saya taruh di tengah, terus saya bikin bawahnya aja dulu ya, karena sama ya. Ini saya copy aja deh. Oke, base-nya segini dulu aja. Terus sekarang kita lanjut ke bagian kepala kudanya ya. Nah, nanti mau untuk mempermudah kita coba lihat ini. Oke, jadi ini saya ada berapa referensi, berapa view ya. Jadi kalau ada objek yang agak kompleks kayak gini, kita coba lihat permukaannya ya, biar mempermudah. Jadi ini saya coba gambar dulu. Saya lihat permukaan pertama, jadi bagian sampingnya ini yang saya outline merah. Jadi ini kan satu permukaan nih, satu permukaan besar. Jadi saya outline dulu kayak gini. Terus kalau kira-kira di 3D dikasih wireframe kayak apa? Kira-kira kayak begini. Kayak gitu ya. Wireframe-nya simple aja, jangan terlalu banyak garisnya. Ya, nanti kalau perlu ditambah baru belakangan aja. Yang penting kita basicnya udah dapet dulu kayak gini. Ini permukaan pertama kayak gini kira-kira. Terus permukaan keduanya saya di moncongnya misalnya. Kayak gini ya. Kalau dikasih wireframe kira-kira gimana? Kayak gini, karena ini saya sambung dari yang permukaan pertama ya. Kira-kira dengan wireframe segini kita bisa dapat bentuk moncongnya gitu ya. Nanti kalau udah kita bisa lanjut ke bagian yang depannya ini ya. Ketebalannya kira-kira kalau lihat dari depan kayak gini, di sini ada patahannya. Ini mungkin garisnya mungkin sampai ke sini. Kayak gini, terus kalau dikasih wireframe kira-kira kayak gitu ya. Ini simple aja. Nah, kalau kita udah bisa pilah-pilah bentuknya ya, jadi permukaan yang simple, jadi kan sebenarnya cuma satu merah, dua yang biru, tiga yang kuning nih ketebalannya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa coba bikin di 3D gitu ya. Ini saya udah buka gambar yang tadi ya, kayak gini. Tampak dari sampingnya dulu. Oke, sekarang saya lihat dari sini. Terus saya matiin aja deh gridnya. Saya bikin mulai dari plane aja. Ya, saya bikin dari permukaan aja. Nah, itu kalau mau lihat tembus pandang Alt X, X-ray kayak gini. Terus saya length segment sama width segment saya bikin 2x2 dulu aja, nggak usah langsung segini banyak ya. Oke, kalau udah convert to editable poly, ini saya taruh di sini dulu, kuping, ini di ujungnya. Terus ini saya taruh di sini deh, di leher, kayak gitu. Ini di sini. Ini yang ini kan di sini ada warna kuningnya, ini kan yang bagian miring ya patahannya, jadi saya bikin sampai ke merah sini. Kalau dilihat di sini tuh kira-kira bagian sini, ini sama kira-kira bagian di sini kayak gitu. Oke, nah kalau udah baru kita tambahin di sini. Kalau sini tambah satu, saya connect satu, sini ada dua misalnya. Tuh, ini misalnya yang ini saya taruh di sini, ini ada buat moncongnya, ada patahan di sini, ini taruh di sini. Oke, ikutin lekukannya. Oke, gitu. Ini ada lengkungan sedikit ya.
Kayak gini. Kalau udah, kupingnya tinggal dipilih edge-nya, tahan shift, tarik ya buat extrude. Kita ikutin di sini. Oke. Dari samping udah ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari depan itu kan dia dari leher sini sampai ke bawah nih ada dia keluar gitu ya. Nge-taper keluar. Jadi saya pilih ini, saya taper segini dulu. Oke. Kayak gitu dulu. Udah. Nah, sekarang kalau dari yang permukaan merahnya udah, yang warna merah udah, kita bisa ke yang warna biru ya. Jadi saya pilih edge ini, 2, tahan shift, saya tarik gitu ya. Sampai ujung dulu, ini ujung sini, ini bagian sininya, ini bagian sininya, kayak gitu ya. Kalau udah baru saya bagi, nah, saya tambahin dulu langsung 2 aja kalau ngikutin ini ya. Jadi yang satu tuh di sini dagunya nih, ini di sini ada lengkungan, jadi saya tambah 1, sini ada lengkungan, sini ada lengkungan, kayak gitu ya. Kayak gini, saya lurus aja, terus ini dagunya tinggal di extrude. Kayak gitu ya. Oke, jangan peduliin detailnya dulu, yang penting dapat basic shape-nya dulu. Oke, terus kalau dilihat dari sini itu moncongnya bagian tengahnya ini ada lengkungan ya, jadi 2. Yang tengah-tengah ini nih dia melengkung ya, yang ini. Jadi saya tinggal ambil edge-nya aja, saya masukin dikit gitu ya. Lengkungannya seberapa saya kira-kira dulu lah, mungkin segini gitu ya. Itu bisa di adjust lagi. Oke, kalau udah berarti tinggal bikin yang kuning ya, permukaan yang kuning ketebalannya. Oke, jadi saya tinggal pilih bordernya aja deh, kayak gitu ya. Bordernya, terus saya nggak perlu yang bawahnya ya, jadi ini biarin gini dulu deh. Saya border, saya extrude dulu, tahan shift, saya tarik gini ya. Terus ini biar rata, saya pakai scale, saya ratain gini, saya scale. Terus saya kan nggak perlu yang bawahnya ini kan nggak perlu ya, karena nanti bakal sambung ke base-nya. Ini polygon ini delete nih, jadi bawahnya bolong gitu ya. Nah, terus kalau dilihat ini kan dia base-nya di tengahnya di sini ya. Kalau ini tengahnya nggak di sini ya. Kan ini nanti saya kita belah 2 kanan kiri gitu ya. Tengahnya ini berarti saya harus atur sedikit. Kalau dilihat ya, ini yang bawahnya ini dia kira-kira selebar yang bagian ini nih, selebar bagian sini. Jadi saya mungkin bisa geser segini dulu gitu ya. Segini, kira-kira segitu. Terus yang tengahnya, karena tadi masih kepilih, ini saya karena saya bikin di 0, ini y-nya saya nolin aja itu gitu. Jadi pas di tengah-tengah dia. Kalau nggak bisa di snap aja gitu. Nah, terus kalau dicek, saya kasih simetri sumbu Z ya. Terus mirror aksisnya saya jadi 0 juga ya gitu ya. Jadi pas tengah sini. Oke, nah kalau dilihat ini ketebelan atau enggak ya. Kalau ini kan kayak ketebelan ya. Kalau dari sini ya. Berarti tinggal balik ke editable poly, ini nyalain show and resultnya, pilih aja ininya, kepalanya, saya geser sini, ya mungkin segini kali ya, segitu lah ya, sini diatur gitu. Oke, ketebalannya udah, ini mungkin kupingnya harus diturunin gitu ya. Nah itu.
Nah, tinggal bagian ini ya. Kalau dilihat dari sini kan ini kurang maju ya. Karena di sini ada yang bagian ini yang warna kuning di sini nih. Nah, ini tinggal diginiin aja. Alt X saya matiin, ini saya cut dulu, saya tambahin segmen di sini, saya tambahin garis, sorry. Nah, itu di belakangnya juga. Ya. Oke. Terus tinggal saya pilih poligon ini, saya tarik, poligon ini saya tarik. Dari depan tinggal di samain ke referensi. Kayak gitu. Oke. Kalau ini misalnya masih terlalu patah, mau dibikin lebih mulus ya tinggal tambahin segmen aja gitu ya. Oke, ini basic shape-nya udah dapet ya. Kayak gitu ya. Udah bener. Sekarang kita baru masuk ke detailnya. Kita mau bikin mulut, lubang hidung, sama buat mata. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari mulutnya aja. Ini saya Alt X lagi. Mulutnya di sini dua gini. Jadi ini saya pilih edge ini. Pilih edge yang ini juga ya. Di sini. Sama yang di tengah-tengahnya gitu ya. Terus saya connect dua ya. Oke, dua kira-kira gini deh. Terus kalau mau digeser, ngikutin edge-nya, jadi nggak miring-miring. Ini bisa nyalain. Di sini ada namanya edit geometry, constraint edge. Kalau constraint edge nyala, saya geser, dia geser ngikutin edge-nya gitu ya. Shortcut tuh Shift X. Ya, jadi saya nyalain Shift X. Ini saya rapiin. Kira-kira gitu ya. Oke. Shift X saya matiin lagi kalau udah nggak perlu ya. Ini matiin lagi constraint-nya. Nah, terus mulutnya kan di sini ya. Berarti ini saya bikin, saya tetap pertahanin poligonnya itu antara segitiga atau segi 4 ya. Jangan sampai ada n-gon. Jadi yang lebih dari, ini ke n-gon namanya. Lebih dari segi 4. Jadi edge-nya lebih dari 4 ya. Idealnya sih 4. Oke, ini yang ini nggak perlu. Saya control backspace. Ya, jadi buat di delete edge-nya control backspace. Kalau udah, ini kan dia bolong ya, berarti saya pilih aja poligonnya bolong. Kayak gitu. Ya, terus ini buat nutup, saya pilih edge yang ini, yang ini, yang ini. 3 edge ini ya. Tahan shift. Saya tarik. Karena tadi di ini 0, saya langsung nolin. Pakai vertex. Saya weld yang ini ya, karena ini kan belum nyambung ya. Tinggal pilih vertexnya semua, di weld. Kayak gitu. Oke. Beres. Nah, sekarang saya mau bikin lubang hidungnya ya. Lubang hidungnya saya perlu, ini karena ini cuma 1, 2, 3, 4, saya perlu lebih dari 4 ya biar bisa bikin dia lebih bulat gitu ya lubang hidungnya. Jadi saya giniin dulu, pilih edge yang ini ya, terus saya ring. Saya mau tambahin 1 garis di sini, connect 1 aja tapi ya. Tuh, saya pilih ini edge ini, saya ring ke atas, saya connect lagi 1 gitu. Gini. Nah, ini yang hasil connect-nya kan ini jadi bertambah nih garis di sini. Nah, ini saya geser dulu. Saya distribusiin ulang ya garisnya. Jadi nggak ada yang terlalu dempet, nggak ada yang terlalu renggang. Jadi kira-kira jarak ininya sama. Biar lebih rapi aja. Oke, gitu. Terus biar ini lebih lengkungannya lebih rapi. Oke, kalau ada 4 begini, 1, 2, 1, 2, 3, 4 poligon, kita inset. Ini kan masih kotak bentuknya ya. Ini saya delete dulu. Nah, supaya bisa dapat bentuk bulat,
Ini saya pilih edge-nya ini yang tadi baru saya delete ya. Jadi border edge yang ini saya pilih, terus di Graphite Modeling Tool di sini ada yang tab modeling, di sini ada loop. Kita bisa ke loop tool. Terus kita bisa pakai circle gitu ya. Nanti otomatis dia akan bikin langsung jadi bulat gitu. Gede seberapa besarnya ntar bisa di scale aja. Atau kalau nggak bisa pakai loop tool, kita sebenarnya tinggal pilih pinggiran ini, vertex 4 vertex yang ada di pinggir sini kita scale aja, sama ya, jadi bulat ya, kayak gitu. Nah, jadi mau pakai cara yang mana terserah. Saya pakai cara ini aja, saya circle mungkin segini gede deh ya. Oke, kalau udah saya mau tutup ya ininya, kan nggak mungkin bolong gini. Jadi pertama gini, saya tahan shift, saya extrude dulu ke belakang, saya geser gini, saya extrude sekali ke belakang, terus saya kecilin, saya scale kecilin, ini saya mundurin sekali lagi, dikit lagi aja. Terus saya extrude sekali lagi, tahan shift, saya mundurin gini, terus saya klik kanan, saya collapse, jadi ditempel semua ke tengah ya edge-nya, kayak gitu. Terus ini saya bersihin edge-nya biar rapi aja, yang pinggir yang diagonal saya pilih edge-nya, saya control backspace kayak gitu ya. Ya udah ketutup, udah rapi. Sekarang kita mau bikin buat matanya, sama nih kayak tadi saya mau, ini kan cuma ada 1 2 3 4 ya, saya mau bikin jadi ada 8 lagi edge-nya kayak tadi. Berarti di pilih ini ring connect, pilih ini ring connect gitu ya. Oke, kalau udah sama pilih geser. Pilih 4 poligon, di inset, saya delete. Terus yang sudah di delete dipilih edge-nya, loop tool, circle, tinggal di scale. Kira-kira bikin sesuai referensi, kira-kira segini ya. Kalau perlu diputar biar lebih rapi, misalnya segini. Kalau udah, saya tahan shift, terus di scale masuk, saya extrude gitu ya. Tahan shift lagi, saya scale masuk gini. Tahan shift lagi, terus di collapse. Oke, kayak gitu. Sama kayak tadi, ini edge-nya saya buang yang ini aja. Oke. Tinggal gini. Pilih ini, terus pilih loop-nya. Pilih yang ini. Poligonnya, terus ini karena di sini agak dia masuk ya, tinggal di extrude aja. Kayak gitu. Seberapa dalam ya diatur aja. Tuh, oke. Udah. Berarti ini detailnya saya segini ya. Kalau misalnya mau nambahin detail lagi kayak yang ini mungkin agak banyak garisnya, jadi ini saya skip aja. Nanti bisa dicobain sendiri. Untuk yang ini saya detail sampai segini aja. Kalau udah, tinggal di ini kita simetri, udah dicek bener, lebarnya bener. Kalau udah bisa di convert ke editable poly. Terus biar aman, saya pilih lagi semua vertexnya, saya weld ya, biar pastiin tengahnya udah ke weld. Oke. Terus ini kan masih patah-patah ya, kurang rapi ya, tinggal dipilih aja semua. Saya clear all dulu smoothing groupnya, terus saya auto smooth kayak gitu. Oke, kayak gini. Nah, sekarang kalau lihat referensinya itu di sini dia ada patah ya.
Di moncongnya ada patah. Terus di depan sininya juga ada patahnya ya, yang bagian ini. Jadi saya pilih poligon yang ini. Ini kita lihat dulu smoothing group 3, ini 1, ini 3, ini 2 ya. Oke, berarti yang ini saya pilih, saya jadiin 4 aja deh smoothing groupnya. Oke, jadi patah ya. Bisa. Ini yang ini 2 ini ya. Ini 1, ini 1, berarti yang ini saya jadiin 2 aja. Kayak gitu ya. Karena sininya patah ya. Oke, ini belakangnya udah. Oke. Mungkin saya giniin sedikit biar lebih mulus aja ya. Saya cuma rapi-rapin dikit. Nah, ini kalau dicek sini ada vertex yang melayang, ini di backspace aja. Dicek lagi ada gak vertex melayang kayak gini, di backspace aja. Oke. Oke, ini kalau udah, ini kayaknya, bentar ya. Saya backface call dulu, biar saya bisa lihat dari belakang. Ini saya pilih, ini saya pilih. Ini kayaknya harus saya scale ya, biar saya pilih vertexnya ini. Nah, ini kan dia kelihatan kayak masuk ke dalam ya. Jadi saya mau keluarin sedikit. Seginilah kira-kira. Oke, kira-kira segitu. Nanti tinggal disambungin yang ini ke sini. Nah, ini kan kalau dicek di sini saya pilih bordernya ya. Pilih bordernya ini ada 18 edge ya. Berarti kalau mau gampang yang bawah sini kita bikin segmennya 18 aja. Oke, kayak gitu. Tinggal pilih yang ini. Kita collapse aja atau di convert ke editable poly. Ini editable poly. Terus kita attach. Tinggal pilih border ini, border yang ini di bridge. Oke, kalau misalnya dia jadinya ngaco nge-bridge-nya ya. Kita bridge satu-satu aja lah. Ini ke sini. Bridge. Dan seterusnya ya. Oke, tinggal kita rapiin ininya. Ini 1, ini 3, berarti ini kita bisa pilih, kita jadiin, kita clear dulu jadiin 2 aja gitu ya. Oke, kayak gitu. Ini berarti udah jadi ya yang kudanya ya. Ini saya